Kasus keracunan massal makan bergizi gratis membuat orang tua murid khawatir. Namun Presiden Prabowo Subianto menjamin keberhasilan dan juga kebersihan serta menertibkan semua satuan pelayanan pemenuhan gizi dan dapur MBG. Maraknya kasus keracunan massal akibat program makan bergizi gratis di berbagai daerah Jawa Barat memicu keresahan orang tua siswa. Forum Orang Tua Siswa dan Guru Jawa Barat menyatakan sikap keras dan mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh. Untuk menepis kekhawatiran masyarakat ini, Presiden Prabowo menyatakan akan menertibkan dan menjamin kebersihan dapur MBG. Untuk membersihkan, membunuh semua bakteri, kita juga perintahkan semua dapur harus punya test kit, alat uji, sebelum distribusi harus diuji semuanya. Upaya pemerintah memperbaiki program makan bergizi gratis sesuai dengan arahan Presiden diantaranya meningkatkan tata kelola SPPG untuk mencegah keracunan berulang. Prabowo juga meminta agar SPPG memiliki koki yang terlatih. Ia juga meminta dapur yang memproduksi menu MBG dilengkapi dengan alat rapid test untuk mengecek kualitas makanan. Selain itu, Presiden menginstruksikan pada setiap SPPG agar memiliki alat sterilisasi tempat makan dan memasang penyaring air untuk menjamin kualitas yang digunakan. Tim Liputan iNews melaporkan. Maraknya kasus keracunan program makan bergizi gratis membuat Pemda mengawasi langsung. Pengawasan dilakukan mulai dari proses produksi, distribusi, dan pasca penyajian. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara mengaku sudah mengerahkan sejumlah petugasnya untuk melakukan pengawasan program makan bergizi gratis. Pengawasan ini dilakukan mulai dari proses memasak, penyajian, hingga distribusi MBG ke sekolah-sekolah. Langkah ini dilakukan guna mengantisipasi kasus keracunan massal yang dialami para siswa seperti yang belakangan terjadi di sejumlah daerah. Kami tadi sudah mengunjungi ke dapur untuk melihat persiapan di sana, sekaligus bertanya atau diskusi dengan Ketua Yayasan, juga dengan Badan Gizi Nasional, termasuk Kepala Dapur dan pegawai yang ada di situ. Ya, kita lihat memang sudah dipersiapkan sedemikian rupa untuk melayani kurang lebih 3.000 siswa, menyiapkan makan setiap hari. Hingga kini program MBG di Mandailing Natal sudah berjalan hampir 2 bulan dan berjalan lancar. Belum ada kasus keracunan yang ditemukan dalam program MBG di Mandailing Natal. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Insiden keracunan makanan bergizi gratis kembali terjadi. Kali ini puluhan siswa SMP Negeri Pamarican di Ciamis, Jawa Barat mengalami gejala pusing, mual hingga muntah usai menyantap menu MBG. Sejumlah siswa SMP Negeri Pamarican di Ciamis, Jawa Barat dievakuasi tim medis ke ambulans untuk dibawa ke puskesmas. Kelas berapa Bu anaknya Bu? 9. Sementara itu para orang tua panik saat mengetahui siswa alami keracunan usai menyantap menu MBG. Tim medis dibantu guru melakukan upaya pengobatan di ruang kelas. Para siswa umumnya alami gejala pusing, mual hingga muntah-muntah usai makan. Menurut informasi dari pihak sekolah, sebanyak 400 sajian MBG dibagikan kepada siswa. Akibat insiden ini, kegiatan belajar mengajar terpaksa dihentikan sementara. Mual sama sakit kepala. Tadi makan apa sebelumnya? Makan ayam. Ayam. Ayamnya ada rasa apa? Bau atau gimana? Terus kayak masih ada darahnya. Itu rasanya gimana? Enak? Bau atau gimana? Bau. Oh, ada baunya. Ayamnya dimakan habis nggak tadi? Enggak. Itu jam berapa tadi makannya? Jam 10:30. Mulai kerasa perut, kram? Setengah 12. Jumlah siswa yang mengalami keracunan MBG 53 orang. Sebagian siswa diperbolehkan pulang sementara 14 siswa dirawat di Puskesmas Pamarican. 2 siswa di Puskesmas Kertahayu dan 2 diantaranya dirujuk ke RSUD Banjar.
Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim iNews melaporkan. Sebuah kios laundry di Ciracas, Jakarta Timur terbakar pada Selasa siang. Penyebabnya diduga berasal dari gas mesin laundry. Di Jalan Pandan Ali, apinya sangat bahaya ini. Kobaran api dengan cepat membakar kios laundry di Jalan Penganten Ali, Ciracas, Jakarta Timur pagi tadi. Percikan api juga terlihat dari kabel listrik dan membuat pedagang panik hingga berupaya melokalisir api dengan alat seadanya. Api yang tak kunjung reda membuat petugas damkar diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Menurut pemilik kios, api pertama kali muncul dari gas mesin laundry yang tengah dinyalakan, kemudian menyambar ke bahan yang mudah terbakar yang berada di atasnya. Ada api berasalnya dari gas naik ke atas. Jadi karena banyak pakaian, begitu saya tahu karena ada yang teriak, saya datang, itu api udah gede, Mas. Udah gede ya? Udah gede. Ya, warga ikut membantu juga untuk memadamkan api, Pak. Tidak ada korban dalam peristiwa kebakaran ini. Setelah menerjunkan 4 unit mobil pemadam beserta belasan personil, api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau lokasi kebakaran di Taman Sari, Jakarta Barat. Gubernur berjanji akan memantau, membantu mengurus surat-surat tanah korban kebakaran. Gubernur Pramono berkeliling sambil menyapa warga yang ada di lokasi. Pramono mendengar langsung keluhan kesah warga yang rumahnya hangus terbakar. Sejumlah petugas PPSU juga telah membersihkan area puing-puing kebakaran. Sebelumnya kebakaran hebat melanda kawasan padat penduduk di Gang Langgar 1, Taman Sari, Jakarta Barat. Sebanyak 319 kepala keluarga atau 1.200 jiwa kehilangan rumah. Pramono menegaskan akan membantu warga yang kehilangan surat rumah. Jadi karena semua surat ini kan pemerintah Jakarta pasti punya filenya. Karena ini programnya program Prona dulu, baik itu HGB maupun SHM-nya pasti nanti saya minta untuk mereka didampingi untuk surat menyuratnya. Ada semua pasti. Ini kami dengan tim SAR gabungan dan Basarnas sedang proses ekstrakasi satu korban. Di lokasinya ada di lantai bawah. Yusuf, umurmu berapa? 16 tahun. Apa yang luka? Ya? Nggak ada ya, cuma perut kecepit ya? Di sebelah kiri, Jus. Iya. Haikal, kamu yang sakit apa, Nak? Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar. Ini yang satu sudah lama. Kamu sabar ya. Sabar ya, Nak ya. Bismillah. Benar. Siapa? Bukan.
...102 korban reruntuhan bangunan musola di Pondok Pesantren Al-Kozini, Sidoarjo, Jawa Timur berhasil dievakuasi. 3 diantaranya dinyatakan meninggal dunia.